warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Shadaqallahul azim. Ya ma rahimakumullah. Kita melanjutkan ayat ke-64. Ya. Sebagai kelanjutan penjelasan ayat yang ke-61, 60, 61 terhadap manusia-manusia yang di dunia ini buru-buru beriman ataupun melaksanakan ajaran-ajaran Allah, namun mereka menolak dan memerangi agama Allah, baik dengan kemunafikannya, dengan penyebaran maksiatnya, dan membuat ricuh kehidupan kaum muslimin. Al-munafiqun alladzina fi qulubihim marad wal murjifun. Yang bisa jadi ini adalah orang-orang yang berstatus beriman, ataupun lebih parah apabila ini dari kalangan orang-orang kafir. Maka diingatkan tentang pastinya hari kiamat itu datang. Bahkan Allah sebut dengan qariba. Ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya, tentu hitungan qariba itu terasa kalau kita menggunakan ayat yang di surat Al-Anbiya atau surat Al-Hajj, ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Ya. 1000 tahun. Jadi kalau saja kiamat itu sekarang katakan 2000 tahun lagi, ya, berarti di sisi Allah cuma perlu waktu 2 hari. Ya, perbedaan hari ini jangankan di sisi Allah, ya, di planet-planet saja sudah berbeda. Ya. Di bumi ya, satu hari 24 jam. Di planet Mars kira berapa itu? Satu harinya bisa sama dengan 147 jam lebih. Satu harinya, ya, bagaimana di sisi Allah wajar jika Allah menyebut satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun di dunia. Dan kita hanya diberi kesempatan hidup ya 60, 70, 80. Bahkan Rasulullah mengatakan sangat jarang. Ya. Kalian dikasih kesempatan sampai 100 tahun itu sangat jarang. Rata-rata 60, 70. Ya. Maka bagi mereka yang tidak kunjung sadar atas kejahatan-kejahatannya terhadap Islam dan kaum muslimin, Allah mengancam, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah menyediakan bagi mereka api neraka.
Ya, kata api neraka kadang-kadang nar, kadang-kadang jahanam. Ya. Semua memiliki ya, maknanya tersendiri. Nah, penggunaan kata sa'ira mengambil dari apa yang kita baca di surat At-Takwir ya, wa idzal jahimu su'irat. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka itu dinyalakan. Jadi sa'ira maksudnya api neraka yang apinya nggak pernah padam, nyala terus. Wa idzal jahimu su'irat. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi banyak ayat terkadang disebut abada, kadang-kadang tidak disebut abada. Walaupun temanya sama ya. Temanya berbicara tentang orang kafir. Ya. Misalnya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sama-sama orang kafir di neraka, tapi di Al-Bayyinah tidak menyebut abada. Maka ini kembali kepada makna yang diinginkan. Ketika disebut abada, maka maksudnya adalah mubalaghah fit tahdidi ya. Awit tabsyiri. Ya. Ketika ada abada, maka maksudnya Allah ingin memberikan satu penekanan ya. Penekanan yang lebih baik di dalam ayat yang bermakna ancaman maupun yang bermakna janji baik ya. Seperti di ayat ini ya. Mubalaghah fit tahdid ya. Karena sebelumnya sudah ada la'ana wa a'adda. Kalau khalidina fiha saja maka kalimatnya menjadi enggak seimbang. Jadi kata abada itu menunjukkan adanya penekanan yang lebih di dalam sebuah tahdid, ancaman ataupun memberi janji yang baik seperti innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidin fiha abada. Ya. Namun di ayat lain enggak pakai abada. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul kabir. Ya. Misalnya itu di surat Al-Buruj ya. Sama-sama tentang janji kepada orang beramal soleh ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar, itu tanpa khalidin ya. Amanu wa 'amilus shalihati jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Tentu di ayat lain kita bisa temukan tanpa abada, berarti bedanya tidak ada penekanan dalam pemberian janji. Entah ya, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abada la yajiduna waliyan
mereka tidak akan mendapatkan yang bisa menolong wala nasiran, yang membantu. Tentu kata walian lebih luas daripada kata nasiran. Salah satunya walian itu juga bermakna penolong. Nah, walian yang memberi syafaat, yang memberi jaminan keselamatan. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yang sangat rinci ya ininya. Ancaman-ancamannya. Pada hari wajah mereka dibolak-balik. Jadi qallaba yuqallibu itu seperti ibu-ibu kalau melihat orang bakar sate ya. Bakar sate kan nggak mungkin didiemin, harus dibolak-balik. Ibu-ibu ngelihat orang bakar kambing guling, itu kan dibolak-balik. Itu namanya tuqallabu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah orang-orang kafir itu dibolak-balik di neraka. Yaquluna ya laitana. Mereka mengatakan, andaikan kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mereka juga mengatakan, waqalu rabbana inna ata'na. Ya Allah, kami ini dulu yang kami taati adalah sadatana. Sadatana adalah pemimpin kami. Wa kubara'ana. Kubara, tokoh-tokoh kami. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini yang sering dijadikan panutan antara dua manusia ini. Kalau nggak pemimpin, tokoh. Ada yang dua-duanya, ada yang salah satunya. Ya, sebutlah misalnya pemimpinnya menetapkan Ramadan besok. Tokoh-tokohnya menetapkan Ramadan hari ini. Kadang-kadang banyak yang lebih mengikuti pemimpin, mengikuti tokoh ya. Tokohnya bilang hari ini, ya udah hari ini aja. Dan ini jadi ancaman bagi orang yang menuruti apa kata pemimpin dan kata tokoh ataupun salah satunya. Fa'adalluna sabila, gara-gara pemimpin ataupun tokoh-tokoh itu mereka menyesatkan jalan kami. Ya. Rabbana atihim, maka ya Allah berikan kepada mereka 2 kali lipat daripada azab. Azablah 2 kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Salah satu yang bisa kita ambil pelajaran di ayat ini ketika Allah mengatakan yauma tuqallabu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dalam sorof ada akar kata taqallaba yataqallub. Ya, taqallaba yataqallabu taqalluban.
Secara bahasa bolak-balik ya. Tapi kalau ibu-ibu lihat di surat Asy-Syu'ara ya. Taqallub di surat Asy-Syu'ara ayat 219 ya. Taqallub itu artinya sholat. Jadi apa letak persamaannya antara sholat dengan bolak-balik ya. Di dalam tafsir dikatakan kan taqallub itu adalah tahwilu syai'in ila syai'in akhar. Ya, terjemahannya membolak-balik gitulah ya. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Maka sholat itu juga disebut taqallub ya. Karena orang berada dalam posisi yang berubah-ubah ya. Entar berdiri, entar ruku, entar bangun lagi, entar sujud, entar duduk, entar berdiri lagi. Itu disebut dengan taqallub. Ya. Tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Jadi Allah sangat mengapresiasi orang yang sholat karena di balik sholat itu butuh kesabaran dalam taqallub. Ya. Ya. Mungkin ya sholat itu akan lebih ringan ya kalau kegiatan cuma duduk aja. Itu kadang berdiri, kadang rukuk, kadang ya, itu menjadi perjuangan tersendiri. Sehingga kesabaran orang beriman di dalam sholat itu diuji secara khusus di Asy-Syu'ara. Allah sangat senang melihat hambanya yang berdiri dan wa taqallubaka fis sajidin. Dan bersabar dalam melaksanakan semua rukun-rukun sholat itu ya, di dalam orang-orang yang sujud, maksudnya berjamaah. Taqallubaka fis sajidin. Jadi saat mengadab orang kafir itu juga dengan kata taqallub, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ya. Jadi menjadi isyarat bahwa salah satu yang menyebabkan orang kafir itu ya, dibakar di api neraka dengan dibolak-balik karena memang salah satunya adalah dulu nggak pernah taqallub di dalam sholat. Ya. Maka orang-orang beriman insya Allah aman dari yauma tuqallabu wujuhuhum finnar karena di dunia udah terbiasa taqallub. Ya. Di dunia sudah terbiasa ya. Nah, rubah-rubah dirinya, membolak-balik dirinya. Ya, entar sujud, entar berdiri, entar rukuk. Ya. Terutama mereka yang selalu taqallub di dalam salat-salat wajibnya dan salat-salat sunnah. Ya. Jadi tidak saja salat yang dilaksanakan orang-orang beriman itu ya, memasukkan surga, ya, tapi juga menyelamatkan dari api neraka. Karena di dalam ayat yang lain ya, dikatakan apa jadinya kalau Allah memasukkan hambanya itu ke surga, ya, tapi tidak memberi ya, jaminan bahwa kamu aman dari api neraka. Ya. Kamu saya masukkan surga ya, ya. Nanti kapan-kapan kamu masuk neraka. Apa jadinya kalau begitu modelnya? Ya. Ya. Makanya Allah jadikan antara masuk surga dan jaminan
nggak masuk neraka itu menjadi satu kesatuan. Saya masukkan surga, tapi kamu saya cabut, nggak mungkin lagi masuk api neraka. Ya. Misalnya kalau kita lihat di surat At-Tur ayat 17, 18, 19 ya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Ini ayat surga. Fakihina bima atahum rabbuhum. Ya, mereka menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Nikmat berikutnya apa? Jaminan nggak bakal masuk neraka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Allah menjamin mereka akan selamat dari azab neraka. Maka insya Allah menja'alna minhum, salat-salat kita ya, tidak saja memasukkan orang-orang beriman ke surganya, tapi juga menjamin selamat dari api neraka. Ya. Wabil khusus ya, salah satu azab neraka yang disebut di ayat ini yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ya. Pada hari manusia itu wajahnya dibolak-balik di api neraka. Maka Allah tidak ingin membuat orang beriman itu ya, harus mengalami lagi. Ya. Jangankan dibolak-balik, asal masuk aja jangan. Itulah insya Allah jika dipahami dengan titik temu kata taqallub ya, baik taqallub untuk makna positif, taqallub makna negatif di api neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari wajah orang-orang kafir itu dibolak-balik di api neraka. Ya. Jadi biar panasnya merata ya. Jangan sampai yang kepanasan cuma katakan bagian belakang kepalanya atau tengkoraknya. Allah juga kepingin, Allah ingin orang kafir itu juga terbakar bagian hidungnya, bagian mulutnya, semuanya. Ya. Maka digunakan kata wajah yauma tuqallabu wujuhuhum. Ya. Tidak yauma tuqallabu ajsaduhum. Ya. Tentu maksudnya adalah ya semuanya. Ya. Apa istilahnya? Dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Ya. Menyebut sebagian, tapi maksudnya semuanya. Seperti Allah mengatakan, hadapkan wajahmu. Memang wajah aja yang harus dihadapkan. Ya tentu seluruh badan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya. Maka dipilih kata wajah untuk memberi makna penghinaan yang lebih. Ya. Sebagaimana wajah itu ya, lambang kesopanan, ya, juga bisa menjadi lambang kehinaan, lambang kehormatan bisa jadi lambang kehinaan. Ya. Ibu ini semua lagi hadir Zoom. Ya. Kalau hadir Zoom kan yang dihadapkan wajahnya. Nggak mungkin hadir Zoom yang dihadapkan punggung. Ya. Karena memang wajah itu lambang kemuliaan. Ibu kalau diminta, ayo kumpulkan pas foto. Ya. Pasti yang dikumpulkan wajahnya. Ya. Nggak mungkin yang dikumpulkan kakinya misalnya. Walaupun dikasih penjelasan ini kaki saya, ini bukan kaki orang lain. Nggak bisa, karena wajah itu lambang kehormatan. Maka saat dihinakan, ya, maka wajahlah yang istilahnya dikerjain ya. Terhinanya wajah otomatis terhinanya seluruh badan manusia itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum fid nar.
Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Andaikan kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jadi aslinya jamaah rahimakumullah, taat kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang sudah ada potensinya dalam hati manusia. Ya. Cuma ada manusia yang sudah siap taat dan Rasul itu hanya dengan penjelasan saja. Ya. Hanya dengan instruksi saja. Ya. Ayo taat kepada Allah dan Rasul. Ya, tentu ini orang yang terbaik. Ya. Berarti cepat. Ya. Ada yang taat kepada Allah dan Rasul kalau mendengarnya berulang-ulang. 10 kali, 20 kali baru taat. Ya. Ada yang taatnya kepada Allah dan Rasul itu ya, kalau sudah dijelaskan alasannya kenapa harus taat. Atau dijelaskan targhib wa tarhibnya. Ya. Apa untungnya kalau saya taat? Apa bahayanya? Nah, kita nggak pernah tahu diri kita bagian yang mana. Nah, maka disinilah pentingnya ngaji, pentingnya mendengar tausiah, ya, pentingnya belajar, ya, agar kita jangan sampai potensi taat kepada Allah dan Rasulnya itu ya nggak muncul dalam diri kita, padahal istilahnya apa istilahnya kalau komputer itu softwarenya udah ada ya. Cuma ada manusia yang softwarenya itu baru loading kalau ya, diingatkan ayo taat kepada Allah dan Rasul ya 10 kali baru oh iya. Ada yang sekali, Abu Bakar Siddiq itu terkenal, sekali aja dikasih tahu udah langsung. Maka kalau kita bukan orang yang 10 kali, ya usahakan bukan orang yang cukup sekali taat kepada Allah dan Rasulnya, ya lakukan. Ya. Kalau 10 kali juga belum taat, coba lakukan yang lain. Barangkali kita itu mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dijelaskan untungnya apa? Belum juga, coba pelajari lagi. Apa bahayanya? Ya. Maka jangan sampai software itu nggak berfungsi hanya karena kita tidak mengaktifkan. Ya. Ya, karena software ini nanti ya mau nggak mau aktif kalau manusia itu sudah ketemu dengan neraka. Langsung ketemu neraka ya baru ya. Iya saya mau taat pada Allah, nggak ada gunanya. Ya. Ya. Mumpung di dunia inilah ya, semua software kebaikan yang ada dalam diri kita ini harus digali ya. Mungkin ngaji yang ke-10, mungkin ngaji yang ke-100, mungkin pokoknya insya Allah kalau mau ngaji, insya Allah software itu akan terbangun. Karena salah satu ungkapan ahli neraka, ya, kenapa software kami nggak tumbuh itu karena kami dulu nggak mau dengar. Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Coba kami dulu mau mendengarkan, mau mengaktifkan telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan berpikir kami nggak jadi ahli neraka begini, makunna fi ashabis sa'ir. Ya. Maka sungguh sudah terlambat kalau ya, keinginan taat kepada Allah ya, dan Rasul. Atau mungkin kalau di surat As-Sajdah itu keinginan beramal soleh. Ya, sama juga itu ya. Dalam hati ini, dalam jiwa ini sudah dibangun software.
keinginan beramal solehnya. Sehingga kalau belum, ya harus coba dipancing tuh ya. Ya, apa dengan ngaji yang ke-20, ke-30, pokoknya lu dipancing terus, insya Allah muncul tuh ya. Amal soleh apa ini yang belum kita lakukan? Ya. Lagi-lagi manusia juga begitu ya. Kalau udah ketemu dengan nerakanya di depan, baru dia ngomong, iya saya mau beramal soleh, saya mau beramal soleh, nggak ada gunanya. Ya. Jadi belum hadirnya neraka di depan mata kita, ya. Tapi kita udah yakin itu salah satu pemicu ya, siapnya manusia itu beramal soleh. Ya. Jadi kalau di surat As-Sajdah itu berbunyi, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat 12 surat As-Sajdah. Ya. Jadi manusia itu baru teriak-teriak, iya saya mau beramal soleh, kami yakin. Tapi setelah neraka di depan matanya, ya, suara gemuruhnya udah langsung didengar, baru ngomong nggak ada guna. Ya. Jadi inilah pentingnya ya, meyakini penjelasan Allah itu harus seyakin kita dengan hal-hal yang ya, yang syahadat, ya. Hal-hal yang sudah kita lihat, ya. Ada matahari kita yakin, ada bulan kita yakin, ada laut kita yakin, ada neraka yakin juga. Kok kenapa? Kan belum kelihatan nerakanya. Yang ngomong Allah, ya. Ada surga begini-begini, yakin. Kok yakin kan belum pernah, emang kamu pernah ngerasain kok yakin-yakin aja. Ya kan yang ngomong Allah, yang jelasin kan Allah. Ya. Sementara manusia itu sama dukun aja yakin kok. Ya. Masa sama Allah nggak yakin? Dukun yang sama dia. Ya namanya dukun juga. Banyakkan bohongnya sama benernya. Ya. Diyakini juga. Masa sama Allah nggak yakin? Ya, karena itu Al-Quran banyak menjelaskan, ayo apa ini yang bisa membuat kamu yakin dengan Allah ini apa? Ya. Maka Allah menjelaskan nikmat-nikmat. Ya. Coba kamu lihat, maka Allah kasih kamu makan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Afara'aitum ma tahrusun. Allah kasih air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Allah kasih api, afara'aitumun nar allati turun. Memang kamu bisa bikin air, kamu bisa bikin api, kamu bisa bikin beras, ya. Bikin apa saja, bikin buah kan nggak bisa. Ya. Maka Allah ingatkan, ya, tunjukkan syukurmu kepada Allah itu dengan mengimani Al-Quran, meyakini isi Al-Quran. Sehingga kalau nikmat-nikmat itu tidak bisa membuat kamu yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah sangat marah katanya. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Hari ini kamu masih belum yakin sama Al-Quran ini. Padahal rezeki yang Allah berikan kepadamu itu banyak, tapi kamu nggak yakin sama Al-Quran. Masuk kata rezeki di sini ini syukur. Dan kamu tidak sikapi rezeki Allah itu dengan syukur. Kalau kamu berterima kasih kepada Allah, ya imani si Al-Quran ini. Ya. Sehingga kamu menjadi punya semangat
beramal soleh, punya semangat bertaat kepada Allah dan Rasulnya itu nggak nunggu lihat kenyataannya. Cukup infonya begini, ya sudah taat. Infonya begini, ya sudah beramal soleh. Nah, itulah ayat-ayat yang harus menjadi motivasi bagi kita. Ya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh jauh sebelum neraka itu di depan kita, karena manusia itu nanti ya, teriak-teriak mau taat pada Allah dan Rasulnya, teriak-teriak ingin amal soleh, kalau nerakanya sudah di depan mata, sudah dirasakan panasnya, ya, dan tentu nggak ada gunanya lagi. Istilah di surat Sabanya, wa anna lahumut tanawushu mim makanin ba'id. Kamu sudah berada di tempat yang jauh, ya. Ya, sebetulnya sekarang kita hidup di 2021 ya. Saat manusia orang sekarang ini ketemu neraka, itu berarti 2021 itu sudah mungkin ribuan abad yang lalu. Ya. Jadi sekarang mau beramal soleh, mau taat kepada Allah dan Rasulnya, itu mustahil kata Allah. Wa anna lahumut tanawush, itu satu hal yang mustahil. Ya, ketika kamu sudah berada di sebuah masa yang sangat jauh. Kan wa qalu rabbana, ya, kemudian penyesalan berikutnya adalah ya, karena kami ya, taat kepada pemimpin-pemimpin kami dan tokoh-tokoh kami. Ya. Wa adalluna sabila, mereka lah yang menyesatkan kami. Maka ayat ini menunjukkan pentingnya ya, orang beriman itu istilahnya punya kesadaran berpolitik ya, agar ya, kehidupannya dipimpin oleh sadatana yang solihin, kubara'ana yang solihin. Ya. Karena sadah dan kubara yang qalihin, itu lawan katanya solihin. Ya. Qalihin yang jahat, ya, itu misinya nggak ada lain kecuali bagaimana agar orang-orang, agar umat manusia itu sesat, ta'dalluna sabila. Di sisi lain ayat ini menunjukkan bahwa ya, dahulu di dunia saat ayat ini nanti akan menjelma menjadi kenyataan, ya, ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang kafir saat di dunia itu ya, memiliki satu kesadaran yang tinggi untuk memberikan loyalnya kepada pemimpin dan tokoh-tokohnya yang jelas-jelas membawa misi kesesatan, penyelewengan, bahkan misi menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka Allah ingatkan jangan sampai orang-orang beriman justru enggak punya wala kepada ya, sadatana wa kubara. Yang tentu kadang-kadang dari kubara menjadi sadatana. Ya. Maka penting orang-orang beriman itu ya, memiliki kejelasan kubarok mana nih yang bisa saya percaya ya, agar bisa menjadi sadatan pemimpin ya. Karena pemimpin yang baik itu insya Allah hanya akan berpikir menjadikan kehidupan umat manusia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istilahnya dalam ketaatan.
Karena pemimpin yang saleh itu insya Allah ya, memberi satu keberkahan tersendiri. Saat Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima terpilih ya, atau dilantik menjadi khalifah, ya, tentu ya di zaman dahulu karena belum ada media massa apalagi medsos, ya. Sementara negaranya kan sangat luas ya, seluruh jazirah Arab itu milik kaum muslimin, kekuasaan kaum muslimin. Sehingga setelah dilantik itu tidak tersosialisasi dengan baik. Yang tahu mungkin orang-orang yang tinggal di sekitar Syam. Yang tinggal di Irak, apalagi yang tinggal di Yaman kan belum tahu. Sehingga di tempat yang jauh sana, sebagian masyarakat melihat ada suasana keamanan yang berbeda dengan sebelumnya. Suasana keamanan. Apa misalnya seorang wanita berjalan sendiri, nggak ada yang mengganggunya. Apa misalnya baik gangguan dari binatang maupun gangguan dari penjahat. Ya. Maka apa kesimpulan masyarakat? Ya. Jangan-jangan ini pemimpinnya sudah berubah menjadi pemimpin yang soleh. Jadi yang ditengarai ya, salah satunya adalah pemimpin. Ya, yang pemimpinnya ini sudah berubah. Cari-cari info ternyata benar. Bahwa ya, pemimpin yang soleh itu tidak hanya memberi ya, mengantarkan umat berada dalam kesolehan dan kebaikan, bahkan punya dampak keberkahan dalam bentuk pertolongan Allah dalam suasana keamanan kehidupan. Istilah An-Nur 55 yang pernah kita pelajari, istilahnya ya, ketika dipimpin oleh orang yang baik, maka Allah menjanjikan apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim am. Nur 55 ya. Maka suasana yang menakutkan itu akan dirubah oleh Allah menjadi suasana ya, yang suasana yang aman. Jadi kalau pemimpinnya soleh, ya, berarti benar nih nggak akan ada gempa, nggak akan ada erupsi misalnya. Ya tetap mungkin, tapi beda tuh cara penyikapannya. Kalau pemimpin soleh terjadi apa-apa, penyikapan utamanya adalah dia akan mengajak umat kembali dulu kepada Allah. Nggak sibuk dengan ya, bantuan ini, bantuan itu. Ayo kembali kepada Allah. Yang punya gunung siapa? Yang nyuruh gunung erupsi siapa? Yang nyuruh gunung memuntahkan lahar panas itu siapa? Memang gunung maunya sendiri. Yang menyuruh semuanya Allah. Yang mengizinkan semuanya Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Makhluk yang ada di alam semesta ini siap mendengar dan siap taat. Ya. Termasuk gunung-gunungnya. Jadi solusi pertamanya harus kembali dulu kepada Allah. Dan ini tidak akan dimiliki kalau pemimpinnya nggak soleh. Ya. Ya, jangankan ya, sampai erupsi, sampai lahar. Goyang dikit aja saat terjadi di Madinah, maka Umar langsung menyerukan seluruh kaum muslimin harus memperbanyak amal solehnya, meningkatkan istighfar dan taubatnya. Karena khawatir itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya tentu dalam kondisi apa yang kita rasakan sekarang, ya hanyalah sebuah usaha. Usaha hasil itu bukan menjadi target. Berusaha bagaimana terhadirkannya sadatana wa kubara'ana yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya, manusia itu, khususnya orang beriman, justru berperan mendukung atau menghadirkan terpilihnya sadatana wa kubara'ana yang mengajak memperakarsai kesesatan dalam kehidupan umat, ya. Maka kamu juga akan dituntut oleh Allah, digugat oleh Allah karena kamu sama dengan mereka, berarti walaupun kamu nggak memimpin, ya. Tapi karena kamu mendukung, Allah akan menjadikan kamu sama. Maka penyesalan masyarakat yang dulu mengikuti pemimpin dan tokoh itu ya, menuntut kepada Allah, Rabbana atihim di'faini. Ya Allah, berilah 2 kali lipat azabnya. Wal anhum la'nan kabir. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi marah ya. Tapi di ayat ini nggak disebut apa respon Allah ketika mereka menjadikan kesesatan mereka itu gara-gara pemimpin dan tokoh-tokohnya. Nah, ayat semacam ini kan banyak dalam Al-Quran. Salah satunya ibu-ibu bisa baca di Al-A'raf ayat 38. Di ayat 38 itu sama, ya, bahwa masyarakat yang telah terlibat menghadirkan pemimpin yang jahat itu ya, marah kepada pemimpinnya dan menuntut Allah beri mereka azab yang berlipat ganda. Qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dha'fan minan nar. Beri mereka azab yang berlipat-lipat. Apa jawab Allah? Qala likullin dha'fun. Ya. Sama baik pemimpin maupun pendukung-pendukungnya, ya. Saya kasih azab yang berlipat ganda juga. Walakin la ta'lamun, namun kalian tidak punya ilmu. Artinya apa? Pentingnya menghadirkan atau mendukung seorang pemimpin itu harus berilmu. Ya, gara-gara tidak berilmu, cuma dikasih 50.000, bodoh amat siapa yang memimpin. Ya, gara-gara nggak punya ilmu, bodoh amat. Ya. Yang penting dikasih sembako, ya udahlah siapa yang memimpin. Ya. Habis saya nyari orang soleh nggak dapat apa-apa. Memang nggak dapat apa-apa, tapi kamu bisa berisiko masuk neraka. Alhamdulillah, karena pemimpin yang jahat akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang jahat. Jadi akhirnya di Al-A'raf 38 ini disamakan oleh Allah karena memang tidak mungkin pemimpin yang jahat itu tampil kalau nggak didukung oleh masyarakat. Ya. Jadi masing-masing berperan. Yang kesian masyarakat ya. Perannya cuma mungkin ya asal nyoblos misalnya. Ya. Walaupun kita akui ya ini sebenarnya bukan cara yang diinginkan oleh Islam. Cara memimpin ya dengan mengajak masyarakat, ayo pilih ya. Sehingga dampaknya apa ya? Mau yang milih orang
ahli zina, ahli ini, ahli maksiat ini, maksiat itu sama aja. Dalam Islam, ya, memilih pemimpin itu aslinya harus dibentuk panitia orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, yang amanah, ya, sehingga dia tidak memilih pemimpin kecuali pemimpin yang baik, ya. Namun karena belum sesuai dengan Islam, kondisinya seperti ini, sehingga dalam kondisi seperti ini solusinya memang terasa berat, tapi harus dilaksanakan. Jadi apa solusinya? Solehkan masyarakat, ya. Solehkan masyarakat agar masyarakat, ya, sadar diri, jangan sampai memilih pemimpin yang tidak soleh. Karena orang soleh akan senang dengan orang yang soleh. Yang nggak soleh, ya bodoh amat, ya. Mau pemimpin soleh nggak soleh, ya. Bahkan alhamdulillah yang nggak soleh hanya ingin dipimpin oleh orang yang tidak soleh, maka itu akan membahayakan manusia, ya. Karena itu begitu pentingnya tema kehidupan dengan kepemimpinan itu, ya. Kita bisa lihat misalnya ayat surat Hud ayat 98, ya, bahwa orang-orang yang dulu menjadi pendukung setia Fir'aun, ya, maka mereka akan masuk neraka rame-rame bersama Fir'aun, ya. Bahkan, ya, sebagaimana mereka biasa, ya, dipandu oleh Fir'aun, ya. Maka saat masuk neraka pun juga dipandu juga oleh Fir'aunnya. Yaqdumu itu artinya apa? Ya, kayak pemimpin rombongan gitu, ya. Sebuah rombongan kan pemimpin rombongannya berjalan di depan. Ya. Yaqdumu qaumahu. Fir'aun itu akan mengajak masuk rame-rame ke neraka. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bisal wirdul maurud. Ya, memang di sini terasa seperti kita menyeberangi sebuah lautan yang sangat luas, ya. Kalau melihat betapa jauhnya masyarakat kita dari pemahaman-pemahaman seperti ini, ya. Padahal kalau saja Al-Quran itu menjadi kesadaran bersama, otomatis, ya. Karena siapa saja yang belajar Al-Quran pasti ketemu dengan tema-tema seperti ini. Di Al-A'raf ada tema ini, di Ibrahim ada tema ini, di Al-Ankabut ada tema ini, di surat Saba, surat tetangganya Al-Ahzab ada tema ini, di Ghafir ada tema ini, di Hud tadi ada tema ini. Banyak sekali tema-tema seperti ini dibahas oleh Al-Quran, ya, agar jangan salah pilih, ya. Nah, artinya apa? Ya, kalaupun belum berhasil, pilihannya sudah benar, bahwa yang saya pilih ini insya Allah orang yang sholat, orang takut kepada Allah. Tapi ternyata nggak berhasil, ya. Nggak berhasil memimpin, maka Anda sudah gugur, ya. Sudah gugur dari dosa akibat salah pilih pemimpin. Anda sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk para pendukung pemimpin yang tidak soleh. Ya. Ya, kenapa? Karena, ya, pemimpin itu ada yang khiyar, ada yang syirar. Ya. Pemimpin itu ada yang khiyar, orang baik-baik, ada yang syirar, orang-orang yang jahat. Ya. Apa ciri khasnya khiyar? Pemimpin yang baik itu apa?
kamu mencintai pemimpin itu dan pemimpin itu mencintaimu. Ya. Yuhibbunakum wa tuhibbunahum. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yang kedua, ya, pemimpin yang soleh itu selalu mendoakan kamu sebagai rakyat dan rakyat juga selalu mendoakan pemimpin. Ya. Sebaliknya pemimpin yang jahat bagaimana? Sebaliknya. Yubghidunahum wa tubghidunakum. Kamu membenci mereka, mereka juga ya, membenci kalian, membenci-bencian. Jadi kalau masyarakat kesel misalnya sama pemimpinnya, oh ini begini, padahal ini juga kesal juga, kesal-kesalan. Apalagi wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaihim. Masyarakatnya mendoakan dengan doa-doa yang negatif. Semoga Allah jatuhkan, semoga Allah laknat semua. Mereka juga sama, doain juga rakyat. Ini kekuatan doa aja. Wa ta'khuduna amwalakum. Wa ya'khuduna amwalakum. Pemimpin yang jahat tuh bawaannya itu mau nyedotin uang rakyat aja. Nggak bisa tidur dia kalau nggak ngambilin uang masyarakat. Sebaliknya pemimpin yang baik itu inginnya ngasih dulu sama rakyat. Rakyatnya sudah menawarkan tuh nggak mau. Wahai Paduka Raja, boleh nggak kami ingin menolong negeri ini? Apa kata rakyat kepada Dzulqarnain? Fahal naj'alu laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Boleh nggak kami rakyat rame-rame ini mengumpulkan duit untuk bantu negara bikin tembok buat Ya'juj wa Ma'juj. Pemimpin yang saleh akan mengatakan apa? Qala ma makkanni fi rabbi khair. Uang negara masih banyak kok. Udah simpen aja. Bantu aja secara tenaga. Inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radna. Udah mau ngasih masih ditolak. Pemimpin yang jahat ya sebaliknya dah. Berat diomongin ya. Udah habis ini masih dikerok-kerok terus. Masih dari segi ini, dari segi masih ini dikerok-kerok terus. Ya. Ini sebuah musibah besar ya. Sampai ya rakyat itu dijadikan objek bisnis ya. Rakyatnya dibisnisin ya. Buru-buru mau ngasih ya. Yang ada gimana nih rakyat bisa nanti membeli, dipaksa supaya beli barang-barang saya. Ini ya, tapi versi Al-Quran ya harus kamu jadikan ini sebuah evaluasi. Berarti ketidaksolehan umat itu sudah sangat tinggi. Sebagaimana Allah jadikan kesolehan umat itu berdampak lahirnya pemimpin yang baik, maka sebaliknya. Al-An'am ya 100 berapa itu 127 ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dam bima kanu yaksibun. Ya. Sungguhnya manusia itu sudah 129 ya. Manusia itu akan dipimpin sesuai dengan potret masyarakatnya. Ya. Dan ini yang paling menjadi pegangan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di zaman tabi'in. Ketika ada pemimpin yang jahat, berarti harus gerakan mensolehkan umat harus lebih besar lagi. Kadzalika nuwalli ba'dam bima kanu yaksibun. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala surat
Al-Ahzab ini. Ya, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.